Terima kasih Yesus, kami siap belajar. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Kesia. Sama-sama, Pak. Silakan, Pak Nathan, kita mulai. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita ada mata kuliah baru yaitu Culture, Context, and Worldview. Ya, saudara-saudara, ini mata kuliah yang menarik, mata kuliah yang wajib dilalui, didalami oleh seorang magister, terutama kita magister yang dalam konteks pendidikan tinggi teologi. Kenapa? Karena mata kuliah ini sangat penting bagi kita di dalam bekal untuk kita melayani. Karena ketiga item ini adalah merupakan hari-hari yang kita akan hadapi. Ketika kita melayani, maka ketiga ini menjadi sarapan kita. Ya, di tengah-tengah jemaat, masyarakat, sekolah, bersosial, masyarakat, dan bahkan bergereja, bertetangga, ini tiga ini tidak akan pernah terlepas dari kehidupan kita, apalagi kita seorang hamba Tuhan. Oleh sebab itu, maka ketika kita benar-benar memahami culture, context, and worldview, atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah budaya, konteks, dan pandangan hidup, maka kita menjadi kaya di dalam pelayanan. Ya, kita bersifat bisa dikatakan mampu beradaptasi, adaptation. Ya, kita bukan menjadi pribadi yang kaku, bukan menjadi pribadi yang ekstrim, apalagi menjadi pribadi yang destroyer gitu ya di tengah-tengah masyarakat. Dengan memahami tiga item ini, maka seharusnya seorang hamba Tuhan itu dia menjadi kaya di dalam pelayanan, kaya di dalam pendekatan penginjilannya. Nah, ya. Oke, mata kuliah ini diadaptasi ya dari mata kuliah seminari theological dari luar. Ya, ini saya adaptasi karena saya berpikir bahwa merupakan penting bagi seorang magister untuk memahami hal ini. Di dalam mata kuliah sarjana ini tidak ada. Ya, bisa dikatakan hanya sekilas, dan itu bertebaran tanpa disusun secara rapi. Di dalam magister, kurikulum magister, maka ini kita dapatkan. Nah, yang pertama kita pelajari adalah budaya atau culture, ya, secara terminologi. Secara terminologi, maka kita ketahui bahwa budaya itu berasal dari kata Sanskerta, ya. Sanskerta, budaya. Dia merupakan plural. Plural itu jamak dari kata budi atau budhi, ya, yang artinya dalam bahasa Sanskerta itu sebenarnya akal budi, ya, akal dan budi. Jadi kalau kita ditanya akal itu di mana letaknya? Akal itu letaknya bukan hanya di otak, ya, bukan hanya di otak. Tetapi akal itu juga berkaitan dengan heart, hati. Ya, bahkan pusat dari akal itu sebenarnya ada di heart, hati. Ya, sekalipun ada organ otak di kepala kita, tetapi senternya, pusatnya itu ada di heart. Gitu. Ya. Kemudian ada disebut budi. Ya. Budi itu berada di mana? Budi itu juga di heart, di hati kita. Ya. Jadi baik akal,
maupun budi, ya, atau budidaya. Nah, ini Bapak itu kan pernah dengar kan istilahnya budidaya. Maka itu pusatnya di heart, kemudian dia berintegrasi dengan pikiran, akal. Dia berintegrasi di sini. Tidak berjalan sendiri, tetapi merupakan berkorelasi, berintegrasi, dan saling berkonektif di dalam kehidupan kita manusia. Sehingga maka itulah yang bekerja mengelola kehidupan kita. Jadi bisa dikatakan bahwa akal budilah ya yang beraktivitas di dalam kehidupan kita manusia, dan itu pusat senternya itu ada di heart, ya. Nah, di dalam bahasa Latin disebut colere. Ya, colere itu artinya mengolah atau mengerjakan, ya. Jadi budi, daya, dan mengolah atau mengerjakan. Jadi actionnya adalah mengerjakan atau actionnya adalah mengolah. Kalau organnya ada di heart dan ada di otak, itu organnya. Tetapi actionnya itu disebut mengolah dan mengerjakan. Jadi, maka hasil dari budaya itu akan kelihatan. Ada hasilnya yang bisa diukur, bisa dinilai, dan bahkan ada buktinya. Maka dia disebut yaitu mengerjakan. Hasilnya kelihatan. Dalam bentuk apa dia? Nanti kita pelajari ya item-item bagian-bagian yang disebut dengan culture. Secara umum sampai nanti kita pelajari juga ya culture and Christian. Ya, culture and Christian. Ini menarik. Jadi budaya itu merupakan aktivitas pekerjaan sebenarnya. Kalau kita baca di dalam Alkitab kita, di situ Tuhan Allah sudah menjelaskan makna dari budaya itu. Di mana dia? Yaitu di dalam kitab Kejadian, ya. Kita minta Saudara Apri untuk baca di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat berapa, Pak? Ya, ayat 28. Silakan. Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan lakukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Ya, terima kasih. Ini merupakan bukti jelas dari kolere. Ya. Kolere. Ada kegiatan, ada activity, ada pekerjaan yang sudah dinarasikan Tuhan, yang disampaikan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Jadi inisiator dari culture, inisiator dari budaya itu Tuhan adanya. Ya. Dan untuk dapat mengolah, untuk dapat mengerjakan, maka ayat 27 kuncinya. Saya akan jelaskan secara singkat dulu ya, supaya tahu dulu bahwa sebenarnya budaya itu tidak terlepas dari Alkitab. Itu yang mau saya sampaikan dulu. Jadi dasar Alkitabnya jelas. Ayat 27, lanjutkan Saudara Apri. Ayat 27. Apa kurang jelas? Ayat 27. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah
diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Terima Iya. kasih. Nah, itu yang disebut tadi akal budi. Ya. Berasal dari mana? Ya, yaitu apa? Gambar dan rupa Allah. Dari situ. Sehingga maka manusia itu ya memiliki akal dan budi. Ya. Tidak ada dikenakan itu kepada makhluk yang lain. Itu hanya dikenakan kepada manusia, mahkota ciptaan Allah. Ya, Amin. akal budi itu basicnya adalah Salem and the mold. Ya, imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Karena Allah kita itu adalah Allah yang berakal dan budi. Jadi dia sumber kita. Dia adalah sumber kita, maka Tuhan waktu mendesain kita pun sebagai manusia, maka menurut gambarnya Allah, imago Dei atau the image of God, ya, the image of God. Ya, oleh sebab itu maka kita pun memiliki kemampuan tadi. Ya. Jadi ini selaras dengan slide yang tadi saya jelaskan, walaupun slide itu secara umum, tapi saya juga ingin menjelaskan dalam konteks Alkitab bahwa sebenarnya akal budi itu berasal dari ya Allah yang mendesain kita segambar dan serupa, sehingga kita memiliki kemampuan untuk ada dasar akal budinya. Karena ada dasar akal dan budinya, maka memiliki kemampuan mengolah, mengerjakan. Jadi, secara sederhana, perhatikan baik-baik bahwa Tuhan menganjurkan kita, memerintahkan kita, mendesain kita untuk hidup berbudaya. Jadi kalau ada orang yang pertama kali anti budaya, saya tidak mau budaya-budaya. Lah, kalau nggak mau budaya-budaya berarti sudah tidak mau lagi berkorelasi dengan Tuhan. Amin. Karena pengertian budaya yang benar itu adalah ini gitu loh ya. Jadi ada banyak memang pro kontra yang sehingga masyarakat, jemaat itu seolah-olah jadi kok kayaknya mendengar kata budaya itu udah langsung, aduh, enggak deh, budaya ya, enggak mau budaya itu budaya itu simbolis itu, itu kadang-kadang kan banyak yang begitu ya. Ya, ini pemahaman yang harus kita clearkan sebagai kita pelayan-pelayan Tuhan, sebagai kita mahasiswa Manchester yang nanti ini saya yakin dan percaya ini adalah materi yang menarik di mana saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara nanti berarti memang Tuhan yang mendesain. Gitu loh. Oleh sebab itu maka kita adalah makhluk yang berbudaya. Ya, kalau sempat ada orang berkata, aku nggak berbudaya. Nah, jangan-jangan dia tidak segambar dan serupa dengan Allah. Kalau tidak segambar dan serupa dengan Allah, jangan-jangan makhluk yang lain. Karena tidak tahu, Pak. Karena ketidakpengertiannya. Nah, inilah tugas kita sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Apalagi yang sudah belajar, maka kita harus jelaskan secara clear. Oh, ini ya. Jadi jangan salah kaprah sehingga jemaat pun mengikuti arah yang sebenarnya, arus yang sebenarnya tidak tepat. Nah, oleh sebab itu saya sudah jelaskan dulu, nanti kita akan lebih dalam lagi ya tentang pandangan Kristen. Saya akan jelaskan dulu secara umum. Ya. Oke, kita lanjutkan saudara-saudara, Bapak Ibu. Nah, definisinya itu akal budi. Artinya itu menjadi kebiasaan. Kenapa menjadi kebiasaan? Karena itu memang kebutuhan hidup. Ya, mencari makan, pergi ke ladang, pergi ke kebun, ya, pergi ke sawah. Itu adalah kebiasaan. Itu adalah culture. Ya, ketika kita pergi ke kebun,
itu pun merupakan culture. Waktu kita pergi ke sawah, itu pun culture, kebiasaan. Karena culture, kebiasaan itu berkaitan dengan pemenuhan hidup. Pemenuhan hidup itu tidak bisa diputuskan dari kehidupan manusia. Artinya kalau culture diputuskan dari kehidupan kita manusia, maka kita menjadi manusia yang tidak dapat bertahan hidup. Nah, ironis kan kalau kita menjadi tidak dapat bertahan hidup. Itu artinya erat sekali hubungan antara manusia dan culture. Dia menjadi kebiasaan, ya, dan melekat dalam kehidupan kita. Kalau dalam konteks kehidupan hari lepas hari, maka itu merupakan pemenuhan hidup. Pemenuhan hidup yang merupakan keharusan bagi kita manusia. Contohnya, Adam dan Hawa ketika Tuhan katakan, peliharalah Taman Eden ini. Nikmatilah Taman Eden ini. Makanlah dari buah Taman Eden. Ya, semuanya boleh kamu makan, tetapi jangan, ingat, pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang dari tengah itu tidak boleh. Nah, perhatikan. Jadi Tuhan memulai kebiasaan yang baru kepada manusia. Tuhan menaruhkan kebiasaan yang baru kepada Adam dan Hawa dalam konteks pemenuhan hidup, dalam konteks pemeliharaan alam semesta, ekologi. Ini menarik ini. Karena baru-baru ini, baru minggu lalu saya jelaskan kan tentang ekologi. Tak taunya betul si Bolga semuanya dilantik. Iya. Wah, waktu saya itu kita waktu kuliah, kemudian nggak berapa lama, saya bilang, Iya. wow, waduh, memang benar-benar. Kenapa saudara? Ya, hutan yang ada di Sumatera Utara, ya, yang 100% itu sudah berkurang hanya 24%. Ya, hutan kita gundul. Jadi jangan heran, banjir bandang di Leuser kemarin, habis semuanya. Kemudian di Sibolga dan lain-lain, di Medan pun, waduh, habis. Itu karena hutan yang sudah gundul. Sisanya hanya 24%. Nah, perhatikan. Kalau manusia melawan destininya, melawan destiny apa yang Tuhan sudah berikan, maka akibatnya alam akan berhadapan. Alam akan memunculkan jati dirinya. Alam akan marah kepada manusia. Yang harusnya alam itu adalah dipelihara, dirawat, dan sekaligus dinikmati hasilnya. Tetapi manusia mengeksploitasi, serakah, dan akhirnya alam marah. Maka akhirnya manusia menjadi tumbal. Nah, kasihan saudara-saudara kita yang ada di Sibolga, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Medan, sangat-sangat prihatin. Ya, kita harus doakan. Dan PR-nya besar karena berhadapan dengan perusahaan yang besar, perusahaan yang besar yang sangat sulit. Tapi kita doakan yang terbaik. Karena kalau tidak, maka setiap tahun itu akan terus terjadi, ya. Oke, jadi kebiasaan seluruh eksistensi kita, hidup kita itu manusia, itu otomatis selalu kita jalani. Ya kan? Itu disebut dengan akal budi atau kebudayaan. Gitu. Simpelnya, sederhananya. Setiap kita laki-laki akan pergi untuk bekerja, memenuhi kebutuhan keluarga. Itu pun culture itu. Itu pun budaya. Ya, nanti kita akan masuk lebih jauh lagi.
Ya, baik ada pro dan kontra, baik ada hal-hal yang harus diperhatikan di dalam culture itu sendiri. Tetapi pada prinsipnya culture itu bersumber dari Allah. Dialah yang mendesain kita untuk kita menikmatinya dan memperoleh berkat dari culture itu sendiri. Ya. Oke, menurut para ahli, ya, Linton berkata, culture itu adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku kita. Jadi perilaku kita itu adalah culture kita. Perilakunya, aktivitinya, ya, dari setiap konteks nanti kan, dari setiap wilayah yang berbeda-beda. Dan kemudian itu diwariskan, baik itu oleh satu anggota maupun masyarakat kelompok tertentu. Dia makanya ada daerah tertentu, teritorial tertentu, atau culture yang bersifatnya regional. Maka kita mengenal istilah suku di dalamnya. Maka tentu menurut Linton ini adalah culture itu dalam setiap regional itu berbeda-beda. Ya, culture orang Tapanuli berbeda dengan culture orang Jawa. Culture orang Tapanuli Jawa berbeda dengan culture orang kita Nias. Juga berbeda dengan culture-nya orang kita Ambon, Maluku, Papua. Dan berbeda dengan culture-nya Kalimantan dan lain sebagainya dan sebagainya. Karena apa? Karena culture itu ya itu diturunkan. Karena culture itu diwariskan dia gitu loh. Culture itu diwariskan dalam kelompok masyarakat tertentu. Maka suatu kelompok itu akan menganggap itu adalah mutiara yang mahal. Kenapa? Karena diturunkan oleh dari keluarga, dari nenek moyang. Kan gitu. Contoh simpelnya, kita mau masukkan rumus terminologi yang disampaikan oleh Linton. Misalnya bahasa. Misalnya bahasa, saya ambil aja dulu deh bahasa Nias, contoh ya. Coba misalnya ada orang dari daerah datang, kemudian ketemu dengan saudara yang sudah di Jakarta, orang kita Nias, orang yang baru datang dari daerah, karena dia tahu saudara adalah marganya Waru, Zebua, Gule, dan lain-lain. Kemudian dia bahasa Nias, hadiah duria katanya, ya kan? Lantas Apa itu? artinya, saudara apa yang tahu nih? Mana duriannya, Pak? Artinya mana duriannya? Hadiah duria artinya apa kabar? Piye kabare? Piye kabare? Itu artinya. Nah, waktu saudara Apri jawab bahasa Indonesia, maka saudara yang baru datang daerah katakan, emang kamu bukan orang Nias ya? Ya, dia jawab lagi pakai bahasa Indonesia, sombong banget kamu. Ya, kan kamu tahu bahasa daerah, kenapa kamu tidak ya balas saya dengan bahasa daerah? Nah, kan gitu jadinya. Jadi perasaan memiliki ya sepenanggungan, kemudian memiliki persatuan di dalam bahasa itu, maka itu seolah-olah menuntut satu kelompok itu untuk juga sama-sama mewarisi dan bahkan menggunakannya. Kan gitu kan. Jadi kalau tidak, maka orang tersebut akan berkata, ini orang sombong. Kan gitu. Apalagi kalau berkata, sorry, ya saya memang orang Nias, tapi saya tidak mau budaya-budaya adat-adat Nias. Kamu ini orang apa ini kalau begitu? Kan jadi inilah pro dan kontra nanti culture yang akan saudara lihat nanti dalam pembelajaran kita ini. Nanti saya akan paparkan itu betapa menariknya ya pro dan kontra culture ya di dalam apanya? Dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya. Nah, polemik-polemik yang ada dalam. Oke. Nah, maka itu akan dilestarikan, itu menurut Linton. Maka jangan heran ya karena itu merupakan
sesuatu yang dimiliki oleh kelompok tertentu dan mereka itu anggap itu sesuatu yang mahal, mereka sampai kapanpun akan pertahankan. Jadilah norma-norma budaya. Norma-norma budaya, etika budaya yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka akan ada konsekuensi-konsekuensi tertentu. Nah itu dia. Kalau zaman dulu kan kita terkotak. Misalnya, oh saya orang Nias, maka saya hanya hidup ada di Nias. Kalau misalnya saya dikucilkan dari Pulau Nias, maka waduh tamat riwayat saya. Tapi kalau sekarang bagaimana? Pola pikirnya sudah mulai berubah. Oh, misalnya saudara A, oh kalau saya dikucilkan dari kampung, maka saya pergi ke Jakarta, selesai. Maka ada lompatan di situ. Ada lompatan cara berpikir yang mulai berubah, yang update, yang sudah mulai berbeda. Konteksnya berbeda pada zaman baheula, itu berbeda. Sehingga maka di situ nanti kita akan lihat ada tarik menarik di dalam culture itu sendiri. Nah, begitu kira-kira menurut Linton. Kemudian menurut Kuncharaningrat bahwa budaya itu merupakan segala daya, artinya daya kemampuan, sumber daya yang dimiliki oleh manusia, apa yang kita miliki dalam kehidupan kita, ya. Dan sekaligus semua aktivitas kita untuk mengolah serta mengubah semesta alam. Nah, jadi perhatikan saudara-saudara, di dalam diri manusia ada sumber daya. Kemudian menurut Kuncharaningrat, maka dia akan mengolah semesta alam yang dimana dia hidup. Menarik apa yang disampaikan oleh Kuncharaningrat. Ya, menarik sekali. Jadi apa yang dimiliki kemampuan skill dari diri manusia ini, maka ketika dia bersinggungan dengan alam semesta, maka ketika dia beraktivitas dengan alam semesta, maka dia klaim itu sebagai budaya. Ya. Menarik ya. Jadi artinya apa? Seluruh aktivitas kita hidup manusia ini maka itu bersinggungan dengan yang disebut dengan budaya. Itu menurut Kuncharaningrat. Hampir tidak ada yang bukan bagian dari budaya. Ekonomi, sosial, politik, budaya, apalagi pendidikan, bla bla bla, semua kehidupan kita itu budaya bagi dia. Jadi bisa dikatakan hidup kita ini adalah budaya. Itu menurut Kuncharaningrat. Dan yang menarik adalah ada di sana katakan segala daya kita. Ya, segala daya kita itu berarti berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu. Kemampuan yang dimiliki manusia itu, maka dia akan berhadapan dengan alam, apa yang dilakukannya. Ya, maka di situ nanti ditemukan kemajuan-kemajuan. Ya, di situ akan ditemukan yang disebut dengan penemuan-penemuan. Ya, kemampuan kita manusia bertemu dengan alam, bagaimana how to manage, ya, bagaimana mengelola, maka di situ terjadi penemuan-penemuan, ya, peningkatan-peningkatan. Bagaimana supaya pengolahan ini lebih baik lagi? Nah, di situ menurut Kuncharaningrat. Oke, menurut tokoh yang berikutnya, Andreas katakan apa? Itu mencakup mengenai pengertian norma. Nah, jadi Andreas melihat dalam bentuk norma, gitu kira-kira. Ya, memang pada akhirnya dia akan menjadi norma. Ya. Norma sosial, ya, kemudian ilmu pengetahuan, serta struktur-struktur sosial, religius dan lain sebagainya. Ya. Jadi Andreas itu menilainya dari segi bisa dikatakan apa ya? Nilainya.
Ya, dia lebih melihat dari hal yang bersifat imateri, yang tidak kelihatan, tapi itu menjadi pedoman. Nah, ya kalau tadi Kuncaraningrat memperhatikan perjumpaan antara sumber daya manusia dan alam, kalau Andreas melihatnya dari intrinsik yang tidak kelihatan, dari imateri yang tidak kelihatan secara materi, tetapi dia bersifat norma, tapi dia bersifat nilai, tapi dia bersifat ilmu pengetahuan, bahkan dia bersifat sosial, dia bersifat religi yang harus ditaati. Nah, itu menarik. Jadi Andreas ini lebih melihat dari hal yang tak kelihatan. Ya, tetapi dia berbentuk norma. Norma-norma yang ditaati, norma yang disepakati, kan gitu. Maka kalau kita berbicara tadi dengan yang tadi Linton tadi, yang bersifat religional, ya, maka setiap struktur sosial, nilai-nilai sosial norma wilayah regional tertentu itu berbeda-beda, kan gitu. Contoh ini contoh Bapak Ibu ya, ini contoh. Karena saya sering bersinggungan dengan anak-anak kami mahasiswa yang dari Nias, bersinggungan artinya memang kehidupan saya sering dengan mereka. Jadi suatu kali ada mahasiswa saya tanya, udah lulus lah, Pak, saya marga Waruhu, kemudian bapak saya juga Waruhu, mama saya juga Waruhu. Nah, saya bilang, dalam konteks budaya di Kepulauan Nias itu tidak masalah. Kan gitu kan? Beda kalau dalam konteks budaya Tapanuli. Kan gitu kan, Pak? Tidak mungkin terjadi. Kalaupun itu terjadi, maka itu tabunya minta ampun. Ya, wah tabu sekali gitu loh. Ya, kalaupun ada itu sesuatu yang terjadi, maka itu merupakan sesuatu pastilah dilarang keras oleh norma-norma dari etika leluhur. Nah, tetapi saya tanya kembali, apakah itu menyalahi etika norma dari Kepulauan Nias? Enggak. Berarti memang tidak masalah. Nah, tidak masalah. Berbeda. Maka saya bilang norma, nilai, struktur di dalam regional tertentu, wilayah tertentu pasti berbeda. Sama seperti teori yang tadi disampaikan tadi oleh Linton tadi. Linton tadi kan katakan kelompok masyarakat tertentu. Maka itu kan mengkristal, dia mengkristal menjadi milik suku tertentu, milik kelompok tertentu, identitas tertentu gitu. Yang dimana tidak bisa dipaksakan untuk identitas orang lain, nggak bisa. Ya, nah itu menariknya. Ya, itu dia. Jadi Andreas melihatnya justru dari sesuatu yang tak kelihatan. Tetapi justru kalau bicara tentang budaya bukan hanya yang tak kelihatan, tetapi juga yang kelihatan juga harus sangat-sangat menjadi perhatian. Karena yang budaya itu juga kelihatan. Yang sama seperti tadi dikatakan, itu mengelola, menghasilkan. Nah kan gitu. Ada sesuatu yang dihasilkan. Lanjut, menurut William, ya budaya merupakan seperangkat peraturan dan norma. Ini mirip dengan Andreas. Sekelompok anggota. Nah, dibatasi dengan ruang tertentu. Anggota masyarakat.
Ya, berarti ada wilayah masyarakat tertentu. Maka dikerjakan melahirkan perilaku dipandang layak. Dipandang layak berarti itu memang sesuatu yang lazim. Nah, kan gitu ya. Itu lazim. Contoh, kalau orang Tapanuli itu suaranya keras. Itu sesuatu yang lazim. Anak kecil pun bicara kepada ayahnya itu keras. Bapak, mana punya aku? Nah, memang begitu logatnya. Bapak mau pergi kemana? Memang begitu logatnya dan itu menjadi lazim. Ya, tetapi suku lain melihat, wah, kok begitu ya bicara dengan ayahnya? Nah, maka kalau kita ukur dengan ukuran regional tertentu lain, maka cross culture jadinya. Maka cross culture dan akan menjadi distorsi, maka akan muncul masalah. Tetapi kalau kita menempatkan ya cara pandang kita, itu yang disebut nanti namanya worldview. Nanti kita akan pelajari itu. Maka kita dapat melihat itu, oh memang demikian. Dalam konteks budaya tertentu. Kan begitu. Sama kalau misalnya culture Tapanuli. Ya, ada tamu datang. Itu pasti dikasih minum. Teh manis, kopi, bahkan kalau pas jam makan dikasih makan. Ya, kalau misalnya dari culture budaya yang lain, ya kan? Misalnya dari budaya yang lain, dia hanya makan sedikit. Ya kan, contoh kan? Kalau hanya makan cicip sedikit, lah. Maka orang Tapanuli bilang, emang nggak enak ya masakan ini. Emang nggak enak ya, kan gitu ya. Kok kamu makannya sedikit banget? Kalau Orang Jawa misalnya, itu. ya kan gitu ya. Kok sedikit banget kamu minum? Iya. Gitu kan, itu kan gitu ya kira-kira ya. Maka kalau saudara dari budaya culture yang lain bertamu ke tempat orang Batak Tapanuli dan memang di meja disediakan makanan nasi udah banyak, orang Batak memang makan banyak gitu kan, nasinya sepiring gunung dan memang ditaruh banyak, maka habiskan saja. Ya. Wow. Wah, waktu saudara habiskan, maka orang Tapanuli bilang mantap. Barulah dia merasa dihormati, barulah dia merasa wah, makanan yang disediakan dimakan. Kalau enggak, ini kenapa nih orang ini? Kenapa enggak dimakan habis? Cuman sedikit aja diminumnya kopi itu, terbuang semua, marah lah orang. Iya Jadi, sih. Ya. iya itu. Jadi itu kan cross culture. Nah menarik kan. Jadi itu menjadi perilaku kira-kira begitu. Menjadi perilaku mana yang layak, mana yang pantas diterima, mana yang lazim itu mengkristal dan dia tinggal di dalam regional-regional tertentu. Karena apa? Karena terpisahnya ya nenek moyang kita terpisah, terpencar-pencar dan kemudian mengkelompok-kelompok. Ya kan itu dari ciri makhluk sosial begitu. Berkelompok-kelompok, maka kelompok itu membuat norma, melahirkan perilaku yang baru yang dipandang layak. Kan gitu. Ya. Maka William melihatnya dari sisi yang agak mirip juga yang disampaikan oleh Andreas. Norma, perilaku, mana yang layak, mana yang pantas, dan itu harus ditaati. Sekalipun ya tidak tertulis begitu banyak norma, tidak tertulis.
Ya, tetapi itu sudah diwariskan secara turun-temurun dalam ingatan. Turun-temurun dalam ingatan dan itu dipahami oleh semua anggota masyarakat. Nah, itu menariknya. Oke. Komponen utama dari budaya. Yang pertama adalah komponennya adalah sistem pengetahuan. Ya. Jadi pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Pengetahuan yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Di mana kelompok tertentu itu memahami itu menjadi suatu kebenaran. Itulah kebenaran mereka. Itulah pengetahuan mereka. Kan gitu. Maka pengetahuan itu dianggap menuntun mereka. Jadi kalau pengetahuan yang dari luar, maka bisa saja itu mereka akan tolak. Oh, tidak demikian. Ya, bukan demikian yang kami pahami. Bukan demikian yang kami percayai. Bukan demikian yang diturunkan oleh nenek moyang kami. Ya, menjadi pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang dalam rumpun itu. Ya, karena memang itu diwariskan. Maka memiliki pengetahuan yang sama dia. Itu namanya sistem pengetahuan. Maka culture itu sangat kuat adanya. Ya, itu juga contoh, saya ambil contoh bagi kita. Culture itu berpengaruh juga di dalam keimanan. Contoh, saya ambil ya. Bapak Ibu coba pikirkan tentang kejadian 4, yaitu Kain dan Habel. Oke ya. Kain dan Habel, Habel itu mempersembahkan korban dari hasil ternaknya. Kain juga mempersembahkan korban. Ya kan? Nah, kejadian pasal 4 itu seolah-olah muncul dalam kondisi Kain dan Habel itu dalam rangka mereka dalam konteks dewasa yang memiliki pengetahuan. Tidak dijelaskan kondisi mereka sejak kecil, kelahirannya, ya, konteks pertumbuhannya, masa-masa di mana mereka dididik oleh Adam dan Hawa itu tidak tertulis, Bapak Ibu. Tidak ada dituliskan di dalam kitab Kejadian. Jadi seolah-olah tiba-tiba muncul kejadian pasal 4. Nah, pertanyaan klasiknya adalah dari mana tiba-tiba muncul pengetahuan yang dimiliki oleh Kain dan Habel untuk datang kepada Tuhan dan mempersembahkan korban. Dari mana? Halo? Ada yang tahu? Dari mana? Dari mana pengetahuan Kain dan Habel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan? Tidak terceritakan di ayat Alkitab, tapi pasti secara lisan diceritai oleh ayah dan ibunya. Itu. Betul. Betul sekali, Pak. Itu yang saya katakan tadi. Jadi budaya itu juga berkaitan dengan pemenuhan iman religius kita. Itu berkaitan, Bapak Ibu. Tidak kucluk-kucluk datang. Gitu loh. Maka Kain dan Habel itu memahami konsep ibadah, konsep korban itu dari orang tuanya.
Ya, sekalipun tidak tertulis dalam Alkitab, tetapi itu secara lisan di dalam keluarga, di dalam proses pertumbuhan mereka, maka itu diajarkan dan dilihat langsung oleh Kain dan Habel, kan begitu. Nah, contoh sederhana, Bapak Ibu, almarhum bapak saya itu kalau motong ayam ya, kalau di kampung motong anjing juga lah gitu, kira hobi dia itu. Dia panggil kami, ya, anak-anak laki-laki dipanggil ya untuk menyaksikan, bukan hanya menyaksikan tetapi membantu memotong. Nah, biasanya abang-abang saya dulu disuruh pegang. Pegang kepalanya, kamu pegang kakinya. Ya kan, kalau anjing. Kalau ayam kamu pegang sayapnya. Cara pegangnya begini. Ya. Masuk dalam ketiak ayam itu, masuk pegang kepalanya dan gitu kan, atau pegang kakinya, nah begini, pegang dua. Itu kami saksikan, lihat bagaimana caranya. Kemudian cabut bulu lehernya, dicabut. Asah pisau kita, maka potong lehernya. Pegang kuat. Itu diajarkan terus Bapak Ibu. Ya, setelah itu maka masukkan, sudah mati ayamnya, masukkan ke dalam air panas. Cabut bulu-bulunya, cop. Kemudian cara memotong. Wah, ini nggak main-main, ini ilmu. Kami selalu diajarin tuh. Cara memotongnya, perhatikan dari ketiaknya, perhatikan dari pahanya, dari situ ambil sab. Dari sayapnya sab. Jadi rapi. Ya, cara motongnya rapi sekali Bapak Ibu. Nah, itu contoh saja, ya. Itu contoh yang kelihatannya sepele tetapi itu contoh budaya yang diteruskan kepada kita. Oke, kemudian bahasa. Ini sudah sering tadi ya saya jelaskan. Bahasa itu kan merupakan sistem komunikasi. Sistem komunikasi juga merupakan bagian integral dalam kehidupan kita. Karena bahasa inilah yang menjadi membantu kita, ya, culture tertentu, budaya tertentu untuk justru dalam aktivitas kegiatan, ya. Saya teringat dalam konteks Babel bagaimana bahasa itu dihancurkan, wah, bahasa itu diserakkan, bahasa itu diporak-pondakan oleh Tuhan, maka disitulah manusia itu hancur dan akhirnya mereka lumpuh di dalam kegiatan sosial dan masyarakat mereka. Jadi sistem komunikasi merupakan bagian yang sangat penting dalam budaya. Ya, dan uniknya adalah ya bahasa-bahasa kita ini beragam-ragam dan sangat-sangat sulit untuk dipelajari. Itu merupakan suatu yang unik. Mungkin ada yang berkata, oh ya Pak, karena Kejadian 11 Tuhan sudah menyerahkan manusia dari Babel. Yang awalnya bangsa Babel itu adalah, di Babel itu satu bahasa. Ya, bisa jadi. Ya. Jadi ada beribu-ribu bahasa yang sangat sulit kita pahami. Kemudian komponen juga budaya juga itu seni. Ya. Itu adalah wujud ekspresi kreatif manusia. Wah, makanya kalau saudara lihat seni budaya Tapanuli, seni budaya Jawa, seni budaya Nias, seni budaya Ambon, Maluku, Papua, seni budaya apalagi Tionghoa, pasti berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Sekalipun ada hal-hal yang
mengalami kemiripan itu biasa saja. Ya, hal yang biasa. Ya, seni juga itu dibudayakan, diturunkan, ya, diturunkan dari nenek moyang kita, ya, kemudian juga diturunkan dari ayah dan orang tua kita, baik itu secara pragmatis, baik itu juga secara gen. Ya, secara gen itu turun, Saudara, Bapak Ibu. Ya, dari kakek kita, dari ayah kita, dari orang tua itu kan secara genetik namanya. Secara genetik maka itu turun. Ya, ya. Contoh, kami laki-laki, ya, kami laki-laki Bapak Ibu ada 5, ya, 4-4-nya kami bisa bermain musik. Ya, laki-laki 5, 4-4-nya bisa bermain musik. Ya, kenapa? Ya, karena bapak saya juga bisa bermain musik dan bahkan uniknya kami justru lebih bisa lagi dari ayah kami, dari bapak kami, lebih bisa. Ya, kemungkinan karena kemajuan bisa jadi karena pengenalan alat-alat musik yang sudah mulai kita banyak kan bisa jadi. Ya, lebih Ya, itu loh. Tetapi itu kan amin. genetik itu kan memang dari orang tua kita ada. Ya. Ya, Dan saya ini otodidak Bapak Ibu. Saya tidak belajar ya, musik, berteman, ya, kemudian pelajari sendiri bagaimana main gitar, bagaimana bass, bagaimana main keyboard saya pelajari sendiri walaupun tidak hebat tetapi saya mengerti. Ya. Saya bisa ya. memainkan. Saya dengan anak-anak juga piano dan gitar itu Pak, duet untuk gereja. Mantap Pak. Diteruskan terus Pak, diteruskan terus. Itu menjadi Asik. culture. Ya. Itu menjadi budaya. Gitu ya Pak ya. Ya. Apalagi orang Indonesia, maka seni Indonesia itu luar biasa. Ya, seni kita orang Indonesia itu banyaknya luar biasa, kaya, sangat kaya. Oke. Kemudian sistem dari mata pencarian ekonomi ini pun menjadi budaya. Ya. Contohnya saja dari sistem pencarian makanan, ya, pemenuhan kehidupan kita. Dari berangkat dari rumah pun itu sudah culture. Ya kan? Apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, itu pun sudah culture. Ya kan? Kemudian kita gunakan apa untuk mengolah, itu juga culture. Kemudian kita juga bagaimana teknisnya, apakah perorangan atau kelompok, itu juga culture. Jadi luas sekali Bapak Ibu, luas, sangat-sangat luas. Saya mau bicara sedikit contoh tentang mata pencarian atau ekonomi. Di daerah kami, ya, kami itu di Medan, tetapi kami tinggal bisa dikatakan mayoritas tuh orang Karo, ya. Orang Karo mayoritas, ya. Batak Karo. Tapi kadang-kadang beberapa orang Karo nggak mau disebut Batak Karo, ya. Tapi Karo lah, saya sebutkan Karo. Ya, maka unik sekali. Ya, uniknya adalah begini. Ada sistem barter tenaga. Ya. Unik. Jadi sistem barter tenaga. Jadi misalnya hari ini, ya, kalau misalnya hari ini menanam padi di sawahnya si A, maka kita undang tetangga kita untuk membantu. Minggu depan, maka di sawah yang B, tetangga, maka kita balas. Ya, kita bantu dia. Ini barter tenaga namanya. Kita balas dia, ya, bantu dengan tenaga yang kita punya. Maka itu barter. Nah, jadi tidak perlu mengeluarkan duit, tetapi saling barter tenaga, dan itu menjadi ciri khas. Ya, itu menjadi budaya. Termaksud juga waktu panen itu bisa dilakukan. Nah, betapa kayanya, ya, betapa kayanya. Oke. Kemudian sistem kemasyarakatan ini juga banyak lah. Kalau ini luas sekali ini budaya ini, ya. Sistem kemasyarakatan sosial,
cara mengatur diri, berhubungan dengan bertetangga, hidup dalam satu rumpun, hidup dalam satu, belum lagi yang terpecah-pecah yang sampai terkecil. Ya, ada kehidupan yang bersifat meluas, ada yang dalam batasan teritorial yang lebih kecil, itu banyak sekali kalau berbicara tentang kemasyarakatan atau organisasi sosial. Ya, kalau orang Batak bilang ada Parsa Hutawan. Parsa Hutawan itu satu kampung, bayangkan. Ada STM, ada satu marga, ya kan? Ada juga khusus dari nama keturunan neneknya, opungnya. Ada khusus dari silsilah tertentu ini saja mereka bentuk kelompok. Jadi banyak sekali kumpulan, saudara. Jadi orang Tapanuli Batak itu kumpulan yang banyak. Ya, belum lagi dari suami, belum lagi dari istri. Terlalu banyak. Tapi itulah corak organisasi sosial dan itu merupakan sistem kemasyarakatan. Ya. Kadang-kadang sampai-sampai kita yang di Jakarta, kalau saya sekarang ini untuk mengikuti gaya yang ada di kampung itu nggak sanggup lagi, saudara. Nggak bisa waktunya. Ya, bisa-bisa kita pekerjaan kita itu hanya mengurusi organisasi sosial, saking padatnya. Ya, ada undangan ini, undangan dari sini, undangan ini, undangan ini, undangan ini, kegiatan ini, acara ini, acara ini. Waduh, itu menyita waktu luar biasa. Ya. Mungkin orang kalau di kampung mungkin bisa, apalagi kalau orang zaman dulu biasanya mereka ikutin. Kemudian sistem religi, ya, kepercayaan dan sistem kepercayaan masyarakat. Jadi setiap masyarakat dalam konteks ya baik itu pulau, wilayah, itu punya kepercayaan masing-masing. Baik sistem religi yang bersifat apa ya saya sebut ya, sistem religi yang bersifat asli dari nenek moyang atau yang biasa kita sebut kepercayaan suku. Nah, ya kan? Atau ada yang menyebutnya sebagai agama suku. Kan masing-masing kita ini kan punya sistem religi masing-masing. Ya, contoh, Tanah Batak. Ya orang asli orang Batak itu bukan Kristen. Bukan agama Kristen. Ya, tapi ada nama sistem religi aslinya. Namanya Malim. Ya. Maka pengikutnya disebut Parmalim. Kalau Jawa sebut bilang apa? Kejawen. Kemudian kalau di Kalimantan apa? Saudara Atiar. Kepercayaan aslinya Kalimantan. Banyak Pak sebenarnya. Tapi lebih ke adat sih Pak. Agama kepercayaan asli. Karingan Pak. Kalimantan, Karingan. Ya. Ya, Karingan. Ya. Kemudian kalau saya tanya dari suku Nias, apa agama atau kepercayaan aslinya sebelum Kristen? Ada nggak nama tertentunya? Ini sering saya tanya dulu. Waktu saya masa kuliah juga saya tanya teman saya, dia bingung. Apa ya dia bilang? Ya, sama seperti tadi ya, Tapanuli namanya Malim. Jawa Kejawen. Kalimantan Karingan. Nah, kalau ditanya Nias, sebelum Kristen masuk apa nama kepercayaannya? Saya sampai hari ini, kalau saya tanya itu sama semua orang yang saya ketemu, bahkan dia pun sudah pendeta atau sudah lebih senior, saya tanya kepada dia, yang sudah umur juga banyak, biasanya dia sulit menjawabnya apa namanya. Ya, kemungkinan, saya katakan kemungkinan karena saya nggak temukan jawaban.
kemungkinan tidak ada nama atau formula tertentu mungkin. Ya, nama kepercayaannya asli daerah itu mungkin tidak ada. Tidak mengkristal di dalam nama tertentu, tidak mengkristal di dalam suatu struktural tertentu, itu mungkin. Tapi saya tertantang sekali untuk melakukan penelitian itu. Saya justru tertarik. Kenapa? Begini. Kalau Tapanuli, nama agamanya Malim, nama kepercayaan sukunya Malim. Dan bahkan pemimpin agamanya pun itu ada. Disebut kadang-kadang pendeta, tapi nggak pendeta, datu bahkan sebenarnya. Pakaian sorban putih, ya, topinya putih. Ada juga kitab-kitabnya, ada ajarannya, ada larangannya. Dan mereka ada tempat ibadah mereka. Ada upacara keagamannya sendiri. Nah, itu uniknya Malim itu. Jadi sangat kental, sangat kuat, dan sampai hari ini. Jadi kalau saudara datang ke langsung ke daerah-daerah yang memang asal muasal Tapanuli, kampung, itu ada sampai hari ini. Ya, makanya samalah seperti Sisingamangaraja. Kalau orang tanya, Sisingamangaraja itu agamanya apa? Agamanya Malim. Ya. Maka pro kontra kan sekarang, maka masih banyak di daerah Danau Toba itu yang masih memegang Malim. Bukan Kristen, bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Katolik. Dan sampai hari ini mereka meminta kepada presiden dari zaman-zaman dulu agar mereka itu disahkan, kira-kira begitu. Tapi sepertinya belum terwujud. Ya, sepertinya belum terwujud. Ya, menurut saya, kalau bagi saya pribadi, itu harusnya ditampung, difasilitasi. Menurut saya ya, dalam konteks Pancasila, ya kan ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Maka mereka juga berhak ya untuk mengklaim itu. Itu menurut saya dari kacamata Pancasila, dari kacamata pasal 29 kebebasan beragama, harusnya mereka pun berhak. Termasuk juga kejawen. Kalau semisalnya kejawen itu, ya mereka menuntut kepada pemerintah, tolong sahkan kami, harusnya disahkan. Itu menurut hemat saya, dari kacamata Pancasila, harusnya disahkan. Tapi sayang sekali kan, sampai hari ini mereka biasanya masuk kemana? Masuk ke Islam atau masuk ke Kristen. Jadi kalau Malim itu masuk nanti ke Islam, KTP-nya masuk nanti ke Kristen, padahal sebenarnya bukan, mereka Malim. Kan kasihan. Ya. Dari segi undang-undang kan harusnya difasilitasi. Nah, itu saya berbicara tentang dari cara world view kenegaraan. Oke. Kemudian sistem peralatan dan perlengkapan hidup. Nah, perhatikan bahwa setiap suku kita, budaya-budaya tertentu, masyarakat kelompok-kelompok tertentu memiliki peralatan dan perlengkapan masing-masing yang sebenarnya itu sudah bagian dari teknologi. Gitu. Betul. Jadi contohnya contoh kalau saya lihat di TV, orang Papua itu pakai kayu untuk nanam ubi, mereka congkel, kita congkel. Lah itulah perlengkapan. Teknologinya yaitu. Ya, saya masih ingat ya, waktu saya kecil itu diajak ke ladang. Kalau misalnya nanam jagung itu saudara, maka ada kayu. Ada kayu yang ujungnya sudah ditajemin, maka nanti jalan di depan maka ditancapkan ke tanah. Tuk. Kemudian ditarik lagi. Jalan lagi. Ada yang mengatur, Pak. Nah, di belakang ada yang naburkan benih jagung, kemudian ditutup pakai tanah itu. Terus begitu. Jadi ada yang buat lubang, ada yang menabur terus sampai selesai. Itu teknologi.
Itu teknologi yang Saya masih ngalami Pak itu. sama ya Pak ya. Iya. Iya. Saya yakin kalau saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Nias, Kalimantan, Papua itu mereka pasti sampai saat ini masih mengalami itu karena memang masih berdekatan dengan alam ya, sangat akrab dengan alam. Berbeda dengan yang di kota-kota besar sekarang, Jakarta, kota Medannya. Saya itu itu setengah kota, setengah kampung. Daerah saya itu kok sudah kota tapi masih ada kampungnya. Itu menarik ya daerah saya itu. Jadi itu teknologi kemudian nanti itu akan ditingkatkan dan menjadi teknologi yang canggih. Jadi kalau saudara sekarang lihat sistem pertanian ya itu bagian dari kebudayaan ya. Namun ada loncatan-loncatan di situ. Loncatan-loncatannya apa? Maka ada penemuan iptek, teknologi, maka ketemu lahirlah peralatan-peralatan canggih, traktor, ya kan? Sudah putar belum? Maka keluarlah itu alat-alat yang canggih itu, ya. Ya Mama jawab Ya, boleh. kerbau Kali mesin namanya. Kerbau mesin itu adalah kerbau pembajak tapi mesin, ya ada keluar itu. Tapi kalau di kampung lebih pelosok masih konvensional, manual masih pakai sampai hari ini. Ya, itu merupakan komponen dari budaya. Oke, sampai di sini ada mau bertanya dulu supaya paling tidak saya istirahat 5 menit. Kalau ada yang mau diskusikan juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Kemudian nanti kita masuk ke dalam materi kita. Lanjut lagi. Ya, mungkin saya Pak mau bertanya. Silakan Saudara Atiar, Pak Atiar, silakan. Ya, menurut pandangan dari salah satu tadi itu pemaparan, menurut Andreas itu kan Ya. itu budaya itu adalah nilai atau struktur-struktur sosial dan religius. Nah, sementara kalau kita sandingkan dengan iman kepercayaan kita, contoh saya ambil saja di Karingan atau di budaya yang ada di Kalimantan, khususnya kami orang Dayak. Nah, ternyata yang dilihat itu adalah atau yang dikenal dengan budaya itu adalah lebih kepada hal-hal yang bersifat religius. Nah, sementara budaya itu harus kita pertahankan. Kalau bisa itu budaya itu harus terus berkembang. Ya. Karena seiring perkembangan zaman budaya ini semakin terkikis dan hilang begitu. Maka kalau di Kalimantan itu dikenal dengan adat budaya. Ya. Nah, namun ada satu hal yang membuat kita itu bingung sebagai seorang pelayan ketika adat budaya itu dibawa ke gereja. Nah, jadi saya itu pelayanan pengembalaan di Trans, Pak, di Trans. Jadi di sini adalah suku Jawa. Nah, ketika ada salah satu jemaat yang mengadakan pernikahan, maka mereka mengundang kuda lumping. Nah, kuda lumping, jaranan. Waktu itu akhirnya saya tolak dengan berbagai alasan dan mereka bilang ini adat budaya kami. Nah, akhirnya dari hal tersebut saya jadi bingung begitu sebagai seorang pelayan itu saya harus memberikan ketegasan, tetapi di sisi lain mereka melihat bahwa itu adalah adat budaya mereka begitu. Nah, jadi apa yang harus kita ambil sisi tengahnya untuk membedakan pemahaman-pemahaman yang konstruktif ya untuk mereka supaya adat dan budaya ini combine dengan iman Kristen. Begitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Menarik kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh pendeta atau gereja HKBP. Nah, bisa menjadi studi banding. Ya. Nah, begini. Dalam konteks misalnya budaya pernikahan. Dalam konteks budaya pernikahan, maka tidak ada masalah sama sekali yang dilakukan oleh pelayan-pelayan HKBP, maka apa yang menjadi
kewajiban dari gereja dilaksanakan di gereja. Lepas dari itu, selesai dari itu, maka diserahkan kepada tua-tua adat. Ya, diserahkan kepada tua-tua adat untuk memimpinnya. Jadi kalau dalam konteks budaya pernikahan, adat pernikahan, kalaupun pendeta itu hadir, datang, pendeta datang, maka dia duduk diam. Duduk diam, dan kalau diminta doa, dia akan berdoa. Duduk diam makan dan tinggal menerima kepala babi. Luar biasa. Nah, jadi pendeta duduk diam menikmatinya dalam konteks budaya, dia makan, dia minum, dan waktu dia pulang pun nanti akan dikasih itu dibawa pulang. Dan di dalam konteks budaya pernikahan, adat pernikahan, maka pendeta tidak ada komen, tidak boleh komen apapun karena sudah diserahkan kepada tua-tua adat. Nah, ini hanya saya ajak kita semua tanpa terkecuali ya, dari Kak Atiar, Saudara Atiar, tanpa terkecuali kita semuanya boleh studi banding mengadopsi hal ini supaya apa? Jangan nanti terjadi cross culture and religion sehingga itu menjadi kontra dan akhirnya pelayanan kita bisa mungkin ada chaos di dalamnya. Tetapi saat-saat tertentu misalnya, maka kita juga harus mengajak jemaat untuk berpikir jernih. Ada saat di mana kita sebagai pendeta hamba Tuhan membawa mereka untuk memikirkan kembali, ya, memikirkan kembali mana hal-hal tertentu yang memang tidak bertentangan dengan Alkitab firman Tuhan. Mana yang justru sudah bertentangan. Nah, ini yang mungkin nanti kita akan sampai kepada itu. Dan saya sudah persiapkan materi itu buat kita semua. Nah, ini dia. Ya, ini. Pandangan agama Kristen. Apa sih pandangan agama Kristen? Nah, kemudian di slide-nya lagi, ini menarik ini. Muncul nggak ya Bapak Ibu? Apakah muncul? Muncul. Nah, di sini nanti titik sumber diskusi kita yang paling hangat. Dan saya ambil dari buku Richard Niebuhr. Richard Niebuhr ini kami pelajari juga waktu saya MTH. Dan saya ingat sampai hari ini, makanya waktu menyusun dari materi pelajaran ini pun saya ingat kembali waktu saya kuliah MTH S2, saya ambil kembali dan saya akan suguhkan kepada saudara-saudara semua. Saya yakin bahwa pemikiran Richard Niebuhr ini tetap relevan, tetap sangat relevan bagi kita semuanya. Sekalipun buku ini buku yang bisa dibilang sudah klasik artinya sudah mulai tua, tetapi pemikirannya tajam dan sangat-sangat memberikan sumbangsi yang baik. Jadi nanti ya, saya akan bahas secara spesifik Christ and Culture dalam konteks pemikiran Richard Niebuhr kepada kita semua tanpa terkecuali dan khususnya tadi kepada saudara Atiar. Ya, gitu. Jadi ada hal tertentu memang kita sebagai hamba Tuhan harus hati-hati. Ya, harus hati-hati, harus benar-benar berhikmat, dan kemudian bagaimana jalan jembatannya agar memang pelayanan kita bisa eksis, bisa tetap Injil masuk ke dalamnya. Ya, nanti kita akan bahas. Selain Kak Atiar, Saudara Atiar, ada lagi? Supaya kita langsung nanti bahas terus ke bawah. Kalau ada silakan lagi. Bapak Ibu, mari. Apakah ada? Nah, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan, ya.
Nah, pandangan agama Kristen ya bahwa budaya itu berasal dari Allah. Ini penting. Ya, pada esensinya itu budaya itu berasal dari Allah. Ingat ya, saya sudah sampaikan tadi Kejadian 1 ayat 27, Kejadian 1 ayat 28 bahwa budaya itu kudus adanya. Budaya itu kudus adanya. Budaya itu berasal dari Allah. Budaya itu bersumber dari Allah sendiri. Dan kemampuan kita untuk berbudaya itu pun bersumber dari Allah. Ya, kenapa? Karena akal budi kita dimungkinkan karena kita manusia segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kemampuan itu ada karena hal adanya kekuatan, kemampuan yang diberikan Tuhan Allah kepada manusia kita. Sehingga bisa kita menjalankannya. Dan tentunya kalau dalam konteks awal, maka Tuhan ingin bahwa budaya itu dijalankan seturut dengan nilai-nilai Tuhan. Ya kan? Misalnya Kejadian 1 ayat 28. Nikmatinlah, makan minumlah dari Taman Eden. Tetapi ingat, pohon pengetahuan yang baik tengah itu, yang jahat yang baik itu jangan kamu makan. Ada juga norma. Ya. Ada perintah untuk menikmati, ada juga normanya, kan itu. Itu juga culture yang dibangun oleh Tuhan Allah. Ada normanya di situ sudah ada. Dan kalau dilanggar, maka konsekuensinya fatal. Kan gitu. Contoh, dengan penebangan hutan di daerah Sumatera Utara, ya, hutan di Sumatera Utara tinggal sisa 24%, artinya 70%, hampir 70% sudah gundul, botak, maka jangan heran konsekuensinya ada. Ya, konsekuensinya terhadap apa? Alam, makhluk, manusia, dan sekitarnya. Itu pasti. Itu sudah pasti. Apalagi kalau konsekuensi kejatuhan dosa di dalam konteks Kejadian 3. Wah, itu kematian yang kekal. Jadi umat Kristen didorong tuh apa? Kritis. Nah, ini tadi ya. Jadi dalam konteks itu maka kita harus berpikir kritis. Berpikir kritis artinya tidak boleh sembrono. Berpikir kritis artinya kita hati-hati, wisdom, wise, bijak. Ya, kita pikirkan secara matang. Ya, mana aspek-aspek yang bisa kita lakukan, mana aspek-aspek yang memang bertentangan dengan prinsip Alkitab. Nah, ini yang akan kita pelajari. Maka kita harus tegas di sana. Jadi bukan berarti kita bersifat bunglon. Bukan berarti juga kita bersifat apa ya namanya ya, mendua hati atau juga bimbang atau juga kompromis. Kita nggak kompromis, ya. Tetapi kita sedang dalam konteks kritis. Kritis artinya mempertimbangkan bejam dan baik. Oke, ini tadi amanat budaya sudah. Oke. Kemudian amanat budaya itu juga berkaitan dengan pemeliharaan ya. Kita harus memelihara. Oke. Keterlibatan kritis kita apa? Yaitu apa? Bersikap apa? Harus mampu menghormati ya. Apa yang dimaksudkan Tuhan dan mana yang tidak. Nah, itu dia ya. Tentu juga harus sembari kita mampu memilah mana yang dari dunia, mana yang disebut serupa dengan dunia. Jadi kalau saudara baca, janganlah kamu serupa dengan dunia. Nah, saudara-saudara, kata dunia di sana itu bukan sekedar apa ya, dunia bumi yang bersifat materi, enggak. Ya, dunia di sana itu juga bersifat subjektiva. Artinya apa? Adjektiva, maaf, sifat di sana, kata sifat di situ. Yang dimaksudkan Rasul Paulus itu adalah dunia di mana sudah ditaklukkan kepada kejahatan. Sudah takluk dengan kuasa-kuasa kejahatan.
Dunia yang dimaksudkan itu jangan serupa dengan dunia, itu lebih condong kepada apa? Sifat-sifat jahat dari dunia itu. Esensinya itu. Bukan materinya. Tentu kita tidak bisa keluar dari dunia kan, nggak mungkin. Tetapi ya dari segi aktivitas, dari segi sifat, maka kita jangan meniru dunia. Nah, itu konteksnya. Ya, kita memang tinggal di dunia, tetapi kita jangan serupa dengan dunia. Waktu saya katakan tinggal di dunia, maka itu bersifat materi, bahwa dunia yang diciptakan oleh Tuhan Allah, kita tinggal di sini. Tetapi jangan serupa dengan dunia, itu berbicara tentang sifat. Ya, sifatnya dunia ini takluk, dikuasai oleh si jahat. Ya. Makanya Rasul Paulus bilang kan dalam Matius 6, ya, bahwa musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi adalah penghulu-penghulu roh-roh jahat yang ada di udara. Kan itu yang bekerja sekarang. Di balik itu semua ada kuasa-kuasa jahat yang sedang bekerja. Itu makanya Rasul Paulus bilang, jangan kamu serupa dengan dunia. Ya. Oke, di dalamnya ada keberagaman multikultural, oke. Kemudian ada juga transformasi budaya. Nah, ini diinginkan bahwa salah satu pandangan utama adalah Kristus mentransformasi budaya. Nanti kita akan lihat lagi ya. Oke, yuk sama-sama kita baca. Ya, Richard Niebuhr, sama-sama kita baca. Yang pertama, pandangan Richard Niebuhr berkaitan dengan Christ and culture. Yang pertama adalah Christ against culture. culture. Berikutnya, Christ against culture. Against culture. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini sama ada di Christ against culture. ya. Christ against culture. Christ against. Christ above Christ culture. above culture. Ya, Christ and culture in paradox. paradox. And Christ Change against culture. Nah, ini menarik yang disampaikan oleh Richard Niebuhr kepada kita ya. Maka kita coba lihat. Kita telaah satu persatu. Nah, Christ against culture artinya Kristus melawan budaya. Kenapa Kristus melawan budaya? Budaya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan iman Kristen memang harus ditolak. Ya, maka harus dengan tegas berkata, "Oh, tidak demikian." Ya, kan jelas begitu. Ya, contoh. Suatu kali Yesus dan murid-muridnya berjalan di dalam penginjilan dan kemudian mereka melewati ladang gandum. Waktu mereka melewati ladang gandum dan mereka lapar, murid-murid Yesus memetik gandum. Kan gitu. Memetik ya, dan makan, kira-kira begitulah. Dan ternyata waktu mereka makan, mereka lupa cuci tangan. Betul ya? Mereka lupa cuci tangan, dan kemudian ahli Taurat dan Farisi melihat. Ahli Taurat Farisi bilang, kenapa murid-muridmu sewaktu mau makan tidak cuci tangan? Dek, coba kalkulator, Dek. Kan? Kira-kira. Dek, Maka kalkulator. seolah-olah ahli Taurat dan orang Farisi itu menganggap itu merupakan sesuatu kekejian dan bahkan dosa. Nah, maka apa yang dilakukan Kristus? Apa dilakukan Yesus? Yesus berkata apa kepada ahli Taurat dan orang Farisi? Bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan kamu. Tetapi apa, Bapak Ibu, Saudara?
apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hatimu, itulah yang menajiskan kamu. Kan gitu. Itu contoh budaya yang memang Kristus pandang itu bertentangan, itu tidak tepat. Kemudian di dalam Injil Yohanes pasal 5 tentang penyembuhan di kolam Bethesda. Ada orang yang lumpuh, ya, orang yang lumpuh itu, ya, dia tidur di kolam, ya, maaf, tidur di kolam, tidur di tilam, ya. Apakah suara saya kedengaran, Bapak Ibu? Terdengar. Oke, ya, kedengaran ya. Orang lumpuh itu tidur di tilam, dan sewaktu-waktu datang malaikat turun, ya, maka ada kolam Bethesda situ, namanya kolam Bethesda. Maka kalau malaikat turun, maka orang yang sakit harus masuk ke dalam kolam itu dan maka sembuh dia. Tetapi Yesus bilang kepada orang itu, ya, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tidak perlu masuk ke dalam kolam itu. Ya kan? Dan kemudian orang itu pun bangkit, berjalan dari lumpuhnya, dan kemudian mengangkat tilamnya dan dia bersukacita. Dan waktu dia bersukacita, dia angkat tilamnya, maka ahli Taurat orang Farisi memandang dia itu berdosa di hadapan Allah. Kenapa? Kenapa dipandang berdosa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa dipandang berdosa? Kenapa ahli Taurat orang Farisi memandang orang lumpuh itu tadi berdosa? Ada yang tahu nggak, Bapak Ibu? Apakah ada yang tahu? Ada yang bisa bantu saya? Halo? Apakah suara saya kedengaran? Atau sudah terputus? Kedengaran, Pak. Oh, kedengaran. Ada yang tahu nggak, Bapak Ibu? Saya kirain terputus. Oke. Nah, Karena ya silakan. sakit, Pak. Silakan. Siapa? Silakan, Pak. Pak Dimas kah? Mari silakan. Ya, Pak. Silakan, Pak Dimas. Iya, Pak. Berhubungan dengan perjanjian lama nih, Pak. Karena kalau ketidaktaatan itu mendatangkan kutuk. Nah, salah satu bentuknya itu penyakit, Pak. Jadi makanya dia anggap itu orang lumpuh itu berdosa gitu loh, Pak. Itu sih, Pak Nathan. Ya, berkaitan dengan penyakitnya, Pak, ya. Ya, dengan penyakitnya. Oke, baik. Terima kasih. Mari, Bapak Ibu yang lain yang punya pemikiran yang berbeda, alternatif yang lain, mari silakan. Kenapa? Kalau menurut saya, ya silakan, Kak Atiar, Pak Atiar, silakan. ya, kalau menurut saya sih ini berkaitan dengan tradisi orang Farisi itu sendiri sih, Pak. Karena pada hari Sabat mereka tidak boleh membawa barang, mereka tidak boleh memindahkan beban, tidak boleh menanggung sesuatu yang lebih jauh, ya, dari jarak tertentu misalnya, mereka tidak boleh melakukan itu. Nah, ketika hal itu terjadi, jadi mereka melihat bahwa ini adalah pelanggaran tradisi, begitu. Kalau menurut saya itu, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Ya. Jadi yang membuat itu menjadi pelanggaran karena orang lumpuh tadi mengangkat tilamnya. Mengangkat tilamnya ketika dia sudah sembuh, dan saat itu, hari itu adalah hari Sabat.
Jadi tradisi, ingat ya Bapak Ibu, tradisi ya. Ya, tradisi dari orang Yahudi pada masa itu mengangkat yang agak berat saja pun, mengangkat benda yang kelihatannya agak menguras tenaga, itu merupakan pelanggaran. Pelanggaran apa? Pelanggaran esensi dari Sabat. Karena arti dari Sabat itu adalah perhentian. Jadi bahkan mengangkat tilam pun itu sudah melanggar makna Sabat. Bahkan kalaupun ada orang mati, sakit keras sekalipun, kalau itu jatuhnya hari Sabat, maka mereka tidak akan mau mengangkatnya. Bayangkan loh. Jadi ada pemutarbalikan firman Tuhan Taurat yang esensinya adalah Taurat itu suci murni. Tetapi ahli Taurat orang Farisi menambah-nambahkannya menjadi berat. Kira-kira begitu. Menambahkannya jadi berat dia. Maka jangan heran semua hukum Taurat itu ditambah-tambahi menjadi sangat berat bagi bangsa Israel. Itulah yang dilawan oleh Kristus, Bapak Ibu. Jadi hendak saya katakan kepada kita, jangan pernah berpikir bahwa Kristus itu membatalkan hukum Taurat. Itu nggak ada ceritanya. Mari kita baca coba di dalam Injil Yohanes ya, mungkin ya Bapak Ibu. Saya minta tolong salah satu orang membacakannya kepada kita semuanya supaya semakin jelas bahwa Kristus itu tidak membatalkan hukum Taurat. Melainkan Yohanes berapa, menggenapinya. Pak? Dalam Injil Yohanes. Oke. Sebentar ya, Pak. Iya. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menyangka, nah dia ya, aku membatalkan hukum Taurat gitu ya kira-kira ya. Sebentar saya cari, saya searching di saya. Matius 5, Pak. Matius 5 ada di Injil juga. Ya, silakan, silakan. Ayat 19, Matius 5 ayat 19. Silakan Bapak Ibu. Dan ayat 17 boleh juga. Salah satu orang silakan baca. Matius 5 ayat 17 boleh. Matius pasal 5 ayat 17. Ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, jadi ini prinsip yang tidak boleh digoyang apapun, bahwa Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang ditiadakan Yesus ketika dia berkomunikasi dengan ahli Taurat orang Farisi? Yang ditiadakan oleh Yesus itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang salah itu. Itu yang ditentang oleh Yesus.
Bayangkan saudara, ya, ada orang yang sakit menunggu untuk supaya dia masuk ke dalam kolam Bethesda, tetapi nggak ada yang nolong dia. Tidak ada yang mau tolong loh. Tetapi Kristus menentang pola pikir dari ahli Taurat dan orang Farisi itu. Dia berkata, bangkit. Kan gitu. Dan angkatlah tilammu. Jadi yang ditolak, yang ditentang oleh Kristus itu ya bukan hukum Tauratnya, tetapi tradisi yang salah itu, gitu kira-kira. Nah, sekarang kita coba kontekstualkan dengan apa yang kita amati. Kita amati di dalam tradisi kita. Tadi contoh tadi Kak Atiar tadi contohnya kan. Nah, misalnya itu dalam konteks tradisi Tapanuli, misalnya ya. Tradisi Tapanuli itu ada memberikan ulos. Kan gitu. Ya, setiap acara itu ada memberikan ulos, siapapun itu boleh ya, banyak sekali. Apakah itu harus kita tentang? Ya, pada tahun era 90-an itu di Medan heboh. Di Medan, di Siantar tuh heboh luar biasa itu. Ada satu gereja aliran yang benar-benar sangat-sangat bisa ekstrim lah. Ya, setiap KKR khotbah-khotbahnya maka mereka jelas-jelas bakar ulos. Alat-alat pernak-pernik, tradisi budaya semua mereka tolak, mereka nggak mau lagi, dimusnahkan. Karena itu semua berasal dari sipilebegu, kira-kira begitu. Sipilebegu itu artinya bersinggungan dengan setan, kira-kira begitulah. Ya, roh-roh setan. Itu heboh tahun awal 90-an, saya masih ingat sekali itu. Maka hebohlah dulu, ulos dibakar, ulos dibakar. Maka mereka bilang, kami bukan paradat. Jadi kalian dang maradat katanya. Jadi kalian tidak punya adat itu. Memang serba salah lagi ya. Memang dang maradat kamu. Memang kamu nggak punya adat. Ya bingung juga yang orang nggak punya adat gitu. Nah oke. Apakah harus begitu? Kan sebenarnya kan itu yang sesuatu yang aneh juga kalau. Nah kemudian kita kan makanya tadi saya katakan berpikir kritis. Berpikir kritis sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, maka kita akan telisik gitu kan. Telisik. Apa sih yang bertentangan dengan ulos? Kan itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan. Apa yang bertentangan? Sisi mana yang bertentangan? Ada orang berkata, oh ulos itu ada setan. Setan, masa di ulos ada setan sih? Yang benar aja kan gitu ya. Sekalipun mungkin ya, kalaupun ada orang, mana tahu gitu ya, ada orang yang mengisi, ya, kemudian mempersembahkan ulos itu ke dukun, ataupun di ulos itu ada jimatnya. Tapi kan pertanyaannya, apakah semua orang lakukan itu? Apakah semua orang, jutaan orang Batak lakukan itu? Kan coba dipikirkan ulang deh. Gitu. Atau ada juga yang bilang ulos itu waktu dibuat, maka waktu dibuat itu pun didoakan dengan kuasa roh-roh jahat. Masa sih? Enggak juga lah. Coba pikirkan ulang. Orang juga menenun ulos kan ditenun ibu-ibu nenun di depan rumah kok. Apalagi dalam konteks kekinian, teknologi canggih. Ya, ulos itu adalah dihasilkan oleh mesin pabrik dengan teknologi yang canggih, dan yang buat pun bukan orang Batak. Orang yang bekerja di pabrik itu bukan lagi orang Batak, itu karyawannya pun orang siapa saja karyawannya. Pokoknya ada bahannya, dan memang motifnya adalah bagaimana menghasilkan kemudian bisa didagang, dijual untuk kebutuhan ekonomi, selesai. Dalam konteks kota zaman sekarang apalagi kan gitu. Nah itu yang saya katakan, bagian mana yang di situ ada disisipi oleh setan, iblis, roh-roh jahat, kuasa jahat, penyembahan berhala, bagian yang mana kan gitu. Nah yang kedua, memang dulu nenek moyang
kami orang Tapanuli itu kalau memberikan ulos itu, memang memberikan ulos itu kan karena memang malim, agama malim itu kan yang taunya hanya kan debata mula jadi nabulun, kan gitu. Kalau orang aslinya kan begitu. Maka dikasih pun itu dengan doa di bata mula jadi nabulun. Tetapi coba deh perhatikan baik-baik dalam konteks yang Kristen. Bahkan ditulis di dalam ulos itu apa? Ya, Jehovah mangaramuti. Tuhan Yesus memberkati. Nah, di ulos itu bahkan ditulis itu ayat Alkitab, Tuhan Yesus memberkati, dan doanya pun waktu kita berikan ulos itu bukan lagi dengan nama, sekalipun sebenarnya itu masih bisa debatable. Apakah mula jadi nobulun itu adalah setan? Kan enggak juga, yang benar aja. Nah, saya mengajak kita berpikir kritis. Contoh, memang dari segi terminologi, sejarah, historical, kata debata mula jadi debata. Debata itu saya baca kamus Batak asli ya. Saya baca kamus Batak asli. Kata debata itu serapan memang. Serapan dari Hindu. Kita tahu kan Hindu itu kan abad-abad 300 kan udah masuk ke Indonesia. 300 sampai 700 itu udah masuk. Debata itu berasal dari serapan devata. Ya, debata, devata. Memang itu serapan dari Hindu kok. Ya. Tetapi kemudian kan bukan hanya selesai sampai devata, debata, deva. Tapi kan kemudian kan mula jadi. Nah itu kan mula jadi nabulun. Kan dia kan adalah yang pertama atau menciptakan, yang pertama jadi, dia adalah pribadi yang besar. Kan gitu, itu artinya nabulun. Contoh kalau misalnya kita dalam konteks Jawa, maka mereka sebut Gusti Allah. Gusti itu kan sebenarnya kan juga kan pada awalnya kan bukan untuk agama. Gusti itu kan konsepnya kan mengarah kepada umum, kepada raja pun disebut Gusti, ya kan? Kan nggak ada masalah. Kemudian ketika agama masuk dikenakan Gusti Allah. Kemudian kepada yang Kristen disebut Gusti Yesus. Nah, itu juga itu harus dipertimbangkan maksud saya. Jadi jangan juga kita anti alergi dengan nama debatan mula jadi nabulun. Oh, jangan pakai itu. Seolah-olah begitu juga. Oke, jadi itu contoh ya yang harus kita pahami. Oke. Wah, waktunya singkat ya. Saya segera ya. Nanti Bapak Ibu kalau ada bertanya silakan ya. Ini Christ Against Culture ya. Oke. Oh, ini Christ. Jadi ini bukan against lagi. Ya, Christ from cult ya. Harusnya Christ, ya, Kristus berasal dari budaya gitu, from culture bisa. Ya, tadi double, saya ketik double jadinya. From. Maksudnya apa? Kristus dari budaya. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Kristus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14, dia menjadi daging, dia menjadi manusia. Nah, coba perhatikan Kristus dari budaya. Maksudnya apa? Allah ya memilih bahwa Kristus yang lahir itu di Bethlehem dengan tradisi Yahudi, dengan budaya Yahudi, maka Kristus pun mengikuti budaya Yahudi. Kan begitu? Tidak ada yang bisa menolak. Kenapa sih Kristus harus budaya Yahudi bukan Batak? Kenapa sih Kristus itu budayanya bukan Nias? Kenapa Kristus itu bukan Jawa gitu kan? Gak ada yang bisa nolak. Tetapi itu justru merupakan pemilihan penetapan yang tidak bisa diganggu gugat. Itu artinya Kristus dari budaya. Maka kalau kita perhatikan dalam Alkitab, Kristus pun menghormati budaya. Ya, Kristus pun, Yesus Kristus dari segi sisi insani manusianya pun memenuhi tuntutan budaya. Tentunya bukan budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan, tapi budaya yang memang dipandang baik.
contoh disunat hari ke-8. Itu tradisi, budaya. Juga dia hidup dalam sinagog, belajar di sinagog, kemudian apalagi banyak hal. Lahirnya saja sudah orang Yahudi, pakaiannya saja sudah Yahudi, bahasanya orang Yahudi, Aram, ya kan gitu. Dan berikutnya yang lain. Nah, itu Kristus dari budaya. Jadi dan menghormati budaya. Contohnya waktu pernikahan ya di Kana, maka Kristus pun datang menghormati undangan itu. Kemudian Christ above culture, Kristus di atas budaya. Nah ini, jadi kita harus pandang Kristus itu sebagai otoritas tertinggi dari semua budaya apapun. Dia harus tertinggi, tidak boleh ada saingannya. Dengan demikian maka Kristus itu menerangi, ya, budaya apapun dia harus yang lebih terutama itu Kristus, bukan budayanya. Tetapi juga kita harus berhikmat, ya. Jangan berkata, oh pokoknya Kristus selesai, budaya ditolak, kan tidak, enggak juga, ya. Tetapi justru memandang Kristus sebagai otoritas tertinggi, ya. Dia berada jauh lebih tinggi, dan bahkan kalau jujur, ya, Kristus tuh menciptakan budaya, ya. Bahkan dia sendiri pun adalah Allah yang pencipta. Oke. Kemudian Christ and culture in paradox. Ya. Paradoks itu bukan apa ya, bertolak belakang, bukan. Paradoks itu kelihatannya saja, tetapi bukan anti. Ingat ya Bapak Ibu, penggunaan istilah ya di dalam filsafat itu kan ada juga. Ya, beda kalau anti sih sudah memang bertentangan. Tapi kalau paradoks, ya kelihatannya tetapi sebenarnya enggak, gitu loh. Maksudnya begini, contohnya begini. Umat Kristen harus hidup di dunia, itu kan pasti, tetapi bukan bagian dari dunia, kan gitu. Jadi sikapnya itu adalah menjaga. Itu kalau disebut paradoks. Memerlukan keseimbangan yang hati-hati, mengakui tanggung jawab. Sama seperti Rasul Paulus katakan, aku rindu. Dalam Filipi 1 kan, aku rindu untuk bertemu dengan Kristus. Tetapi juga jauh lebih baik kalau aku berbuah di dunia, kan gitu. Ya. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Tetapi ya memang paradoks. Kemudian Christ change culture. Kristus mengubah budaya. Bisa dipakai istilah change, bisa juga memakai udah transform, bisa ya, boleh. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang pakai bisa Christ transform, boleh. Transform. Berarti ya transformasi maksudnya. Boleh ditransformasi. Ya, artinya apa? Kristus itu membawa dampak yang positif kepada kebudayaan, sehingga kalau ada budaya yang tidak baik maka akan dirubahkan. Ya, harus dirubahkan, dan itu tugas kita. Itu firman Tuhan dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Contoh, orang Tapanuli, saya pakai istilah apa saja ya, tradisi kami yang banyak gitu kan. Kalau orang Tapanuli itu kalau mau merantau, Pak, biasanya itu kalau bapaknya atau orang tuanya meninggal atau opungnya yang sudah meninggal, kalau anak laki-laki atau anak cewek sama aja lah. Kalau dia mau merantau, maka dia ziarah dulu ke kuburan. Ziarah dulu ke kuburan, ya, maka ada kalimatnya. Ya, opung, doakan saya supaya nanti saya di perantauan sukses bekerja, atau opung saya mau ngelamar polisi, ngelamar tentara, atau ngelamar pekerjaan. Opung doakan saya supaya saya diterima jadi polisi tentara. Padahal opungnya sudah mati berpuluh tahun. Kan gitu. Nah itu kita harus mentransform itu. Nggak boleh lagi itu. Ya, kita harus change, mengubah itu.
itu tradisi yang udah tidak tepat dan memang kita harus berani berkata demikian. Ya. Ada banyak hal yang harus kita transform. Ya. Oke. Dan bisa ditambahkan lagi sebenarnya bersifat adaptif namanya ya. Adaptif itu ya masih juga masih mirip dengan Christ from culture, tapi adaptif itu bisa lebih akomodir namanya. Contoh Kisah Para Rasul ya 16 waktu bukan Yesus, Rasul Paulus. Rasul Paulus itu berada di Athena. Rasul Paulus berada di Athena, waktu dia lihat di sekeliling Athena itu banyak sekali patung-patung, ya, patung berhala. Nah, waktu dia keliling ada satu patung no name. Satu patung yang tidak punya nama. Maka Rasul Paulus bilang apa? Hai orang Athena, aku tahu engkau sungguh-sungguh taat beribadah kepada Tuhan Allahmu. Tetapi aku mau mengabarkan yang lain. Yaitu satu ini, yang tanpa nama ini, yang tidak dikenal ini. Ya, berhala ini tidak kamu kenal. Dialah yang kuberitakan. Siapa dia? Yaitu Yesus yang bangkit. Nah, itu adaptif itu. Adaptif itu adalah mengakomodir perangkat-perangkat yang dimiliki oleh objek. Ya, maka itu tidak semerta-merta menghanguskan objek itu, enggak. Justru memakainya menjadi jembatan penginjilan. Itu adaptif namanya. Ya, pakai itu menjadi jembatan penginjilan, pakai itu untuk mengkomunikasikan Injil. Kan Rasul Paulus kan tidak bilang, no name ini yang tanpa nama ini pun simbolis ini, kan enggak begitu kata Rasul Paulus. Tetapi justru masuk dia memperkenalkan Kristus yang no name ini ada Kristus. Nah, itu adaptif namanya. Oke, Bapak Ibu. Ya, sudah jam 9. Kalau ada yang bertanya kita persilakan ya, Pak Sugita ya, mungkin 5 menit bolehlah. Amin, boleh. Silakan teman-teman, seandainya ada yang ingin menyambung pertanyaan. Pak Dr. Nathan, apakah minggu depan kita selesaikan sambung? Boleh, Pak, boleh. Oke. Ya. Jadi teman-teman langsung sudah menjadi pemberitahuan minggu depan kita selesaikan pertemuan dengan Pak Dr. Nathan. Seperti yang di awal tadi telah disampaikan bahwa mata kuliah ini bagus dan wajib juga untuk MTH. Betul. Melengkapi pengetahuan yang sudah kita terima dari yang pertama hingga nanti selesai. Terima kasih Pak Dr. Nathan. Kembali ke masih ada beberapa saat. Kalau teman-teman masih ada yang ingin bertanya, silakan. Sebelum nanti Mbak Keisha berdoa penutup. Pak Apri atau Pak Polin sudah buat foto? Belum, Pak. Sudah belum ya? Belum. Ya, kita ke Mbak Keisha dulu. Kita doa malam Mbak Keisha. Nanti Pak Apri membuat foto. Silakan, Keisha. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat dalam beberapa jam ini Tuhan, apa yang telah kami pelajari. Biarlah Tuhan kami boleh dapat mengerti dan memahami setiap struktur yang diajarkan Bapa oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan juga Engkau pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi. Biarlah hikmat yang Dia berikan, kami boleh dapat mengerti Tuhan ke depannya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai belajar untuk malam hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Mbak Keisha. Kita Sama, Pak.